Siang, David. Siang, Mbak Hai. Ima. Nungguin ya Yang dari tadi repotin ya? nih. Iya nih. Enggak sih, baru aja buka. Aduh, ini Aduh, kenapa? Aku juga haduh nih. Ngapain kita? iya, ngapain gitu? Bingung. Iya kan, kemarin aku tanya-tanya Ayu sih, Mbak Ima. Ini kan Ayu Mm-mm. duluan kemarin sama Pak Desman, gitu, SDP-nya. Cuman buat, apa namanya, eh, Mm-mm. buat mempermudah hari ini, aku coba rangkum di slide PPT. Nanti mungkin kalau Mbak Ima ada insight, mungkin bisa ditambahin kali ya, saya. Oke. Izin aku share ya, Pak. Mm-mm. Oke. Udah kelihatan Mbak Ima? Oke. Eh, nah ini Mbak, jadi kita kan diwajibin tuh dalam sesi SDP ini kan sampai 31 Agustus, Mbak. Jadi dari range sampai 31 Agustus itu ada harus 4 kali mentoring gitu, Mbak Mm-mm. Ima. Nah, itu saya coba rangkum sih ada beberapa eh, apa topiknya apa aja sih yang perlu diobrolin lah itu ibaratnya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya fokusnya di identifikasi masalah sama kondisi di unit tersebut gitu ya. Nah, harapannya itu outputnya dapat problem statementnya, rumusan masalahnya gitu ya. Nanti bisa berguna untuk eh, merangkum solusi gitu. Jadi menyusun solusi gitu, buat ke depannya seperti apa gitu. Nah, setelah itu sesi yang selanjutnya itu ada validasi solusi. Jadi dari solusi yang mudah dibuat dari sesi pertama, eh, saya Mm-mm. validasi lagi nih ke Baima gitu ya. Nanti topiknya itu sih. Terus udah itu sekalian kalau misalkan ada waktu yang sesuai atau yang pas gitu nanti ada penyusunan action plan-nya gitu. Ya harapannya nanti pas implementasinya sesuai dengan rencana gitu. Nah Oke. selanjutnya nanti yang ketiga itu hmm, review ya. Jadi dari apa namanya implementasi rencana gitu ya. Nanti ada review sama lanjutannya nanti kalau misalkan ini bisa dibuat keberlanjutan, continuous improvement itu untuk yang ke depan-depannya nanti mungkin bisa jadi eh, apa adjustment ada adjustmentnya di situ gitu. Mm. Seperti itu. Terus udah itu tentunya outputnya itu eh, evaluasi sama lesson learn-nya apa sih yang didapat dari situ. Nanti yang terakhir ini sebenarnya yang terakhir ada sih finalisasi. Jadi semua tuh di wrap up semua jadi satu gitu. Nanti eh apa namanya buat feedback ke Mbak Ima seperti apa gitu. Seperti itu sih, Pak. Kurang lebih. Oke. Mm-mm. Terus kita langsung masuk ke sesi pertama. Mm-mm. Nah, di sini ada problemnya, Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin eh, dibagi dua sih. Misalkan di sini saya ambil contohnya itu paham dulu kondisi unit sekarang gitu ya sama peran supervisor gitu ya. Karena kan Mm. apa namanya pasti workload-nya terus udah itu job desk-nya juga kan pasti berubah gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin perlu diskusi sih, Pak. Jadi yang di awal mungkin yang pertama tentang kondisi unit ya. Apa tantangan utama dari GE sih, Pak? Gitu. Nanti mungkin Mbak Ima bisa cerita gitu. Sambil Mm-mm. saya mungkin record, udah saya record. Nah, tantangan utama GE sampai saat ini itu ya, lebih fokusnya sih di secara global. Nanti kalau misalkan udah mulai agak yang spesifiknya apa gitu ya. Jadi itu nanti Mm. bisa diceritain di situ sih, Mbak Ima. Gitu. Oke. Mulai mungkin dari nomor satu dulu, Mbak. Yang tantangan Mm-mm. utama. Tantangan utama. Mm-mm.
Oke, kalau misalkan David tanya tantangan utama dari, ini khususnya Bekasi doang apa secara keseluruhan? Berarti Bekasi doang ya? Hmm, ya, Sebenarnya tantangan utama mungkin dari semua eh, kampus ya, baik itu Bu Yeni atau Dela, aku tuh sebenarnya hmm, tantangan utama sih sama ya. Dari antusias teman-teman mengikuti kegiatan, khususnya untuk karirnya mereka, khususnya hmm, Bekasi lah gini. hmm, hmm, Dari semua kegiatan preparation yang kita lakukan, antusias teman-teman yang menjadi sasaran kami itu rendah sekali. hmm, Apapun cara yang sudah kita lakukan sampai kita nge-push HOP-nya pun respon hmm, mereka tuh jauh dari harapan. hmm, Baru aja kejadian bulan ini kita mengadakan acara Premium Career Development. Sorry, hmm, Premium Career Networking yang sasarannya B26 yang akan wisuda di tahun ini, itu pun jauh dari harapan. Yang hmm, anak P27 pun sebagai tambahan untuk istilahnya branding di awal itu pun jauh juga dari harapan. Itu hmm, satu, kehadiran dan antusias. Kemudian yang kedua, tantangan utamanya itu dari eh, apa ya istilahnya itu motivasi mereka untuk, kan kita punya target eh, bekerja on graduation ya, angka IR. Angka IR-nya. Ini berkesinambungan ya, David, dari yang program yang kita lakukan, kemudian goals-nya itu kemana? Goals-nya itu kan pasti kita mengarahnya ke lulusan bekerja. On graduation di mana kita, aku, Bu Yeni, Dela itu punya target 85, 80 tahun ini 80% itu bekerja. Nah, tapi kenyataannya ya teman-teman kalau misalkan kita ukur rata ya kita achieve, tapi kan memang kondisinya yang mereka belum bekerja mau break dulu itu masih banyak banget. Itu tantangan gimana caranya teman-teman punya motivasi yang cukup tinggi untuk ke arah sana sesuai dengan goalsnya kita, goalsnya BINUS. Terus tantangan berikutnya, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan angka global yang memang sesuai dengan targetnya universitas. Di mana targetnya Bekasi dan Alsut itu kan gede banget ya, 57%. Dulu aja sebelum 57% kita nggak pernah achieve. Nah, dari tiga tantangan ini mengerucutnya bagaimana meningkatkan skill anak-anak untuk mencapai khususnya yang global deh, perusahaan global. Karena kan kita sama-sama tahu, kalau perusahaan global pasti kan punya standar yang tinggi nih untuk menerima karyawan, kemudian untuk skillnya mereka seperti apa, ketika dites mereka punya ketentuan sendiri, standar sendiri seperti apa. Sebenarnya itu tantangan utama. Plus tambahannya eh, karena di BINUS Bekasi, Bekasi atau Alam Sutra lah juga kan difokuskan angka entrepreneur juga ya. Nah, gimana caranya meningkatkan minat teman-teman untuk eh, angka entrepreneurnya itu ya memang sesuai dengan harapan juga. Karena kalau misalkan dilihat, oke lah BINUS punya mata kuliah sendiri untuk entrepreneur, ya kan. Kemudian ada inkubator juga. Nah, tapi kenyataannya kalau misalkan kita garis tarik garis lurus nih ya benang merahnya dari teman-teman yang ada di kelas Endre tuh mayoritas ya mereka hanya untuk nilai saja sama di inkubator juga kayak gitu. Tidak murni mereka punya keinginan berbisnis. Nah, itu salah satunya tantangan juga di Bekasi khususnya ya karena kemarin tuh dapat amanat dari Prof. Gatot sendiri gimana caranya meningkatkan minat anak-anak untuk entry-nya sendiri plus memiliki kegiatan khusus yang memang bisa eh, memotivasi teman-teman.
oh Entre tuh bagus ya, Entre itu juga punya karir ke depannya yang memang mumpuni untuk masa depannya mereka, karirnya mereka juga di ranahnya bisnis. Aku pikir itu sih permasalahan utama tuh sebenarnya itu kehadiran, gimana memotivasi anak-anak untuk punya daya saing juang tinggi ya untuk bekerja, karena kita punya target angka IR on graduation 6 bulan. Nah, utamanya itu Fit. Oke, Ya. Mbak Ima. Thank you, Pak. Selanjutnya yang kedua, Pak. Di sini ada area mana aja sih yang kiranya eh, ada peluang ya untuk ditingkatkan. Jadi Mm-mm. bisa di bagian mungkin kita bicara soal eh, program kerja mungkin atau apa KPI gitu ya. Nah, itu yang Mm-mm. mungkin yang secara eh, kerja mungkin itu eh, ya ibaratnya kalau kita buat persentase eh, dari 0 sampai 100% effort yang untuk ke arah situ mungkin 80%. Tapi jikalau bisa ditingkatkan jadi 90% bahkan 100% itu eh, ada area mana aja sih, Mbak, kiranya, Mbak? Kalau misalkan bersinggungan, bersinggungan itu area mana aja sebenarnya area semua area yang aku pegang ini punya kepentingan masing-masing sih. Hmm. Dan kalau emang David nanya yang perlu ditingkatkan, ya skornya hampir sama Fit. Nggak ada Hmm. yang yang diprioritaskan banget, nggak. Karena gini, dari intern kita kan berharap teman-teman yang intern di suatu perusahaan bagus global di offering. Hmm. Kayak gitu kan, di Ya. offering. Mereka udah selesai magang, kemudian sambil skripsi, habis skripsi ternyata nih perusahaan suka nih sebelum skripsi pernah baru aja kemarin yang graduation Agustus tuh sudah bekerja. Walaupun belum graduation, sudah sidang langsung ditawarin lah kayak gitu. Harapannya sih untuk offering kita kan juga tidak capek-capek untuk promosi. Ini ada kegiatan karir ini, lalalala. Nggak. Jadi kalau misalkan diruntutin lagi sih semuanya punya kepentingan semuanya nih Fit. Yang Hmm. perlu ditingkatkan ya hampir semuanya perlu ditingkatkan. Dari gimana, Hmm. taruhlah dari intern sendiri. Gimana meningkatkan skill anak-anak, programnya apa aja, ya kan? Proin udah ada nih dari IRA. Itu salah satu program intensif yang untuk mendongkrak skill anak-anak. Kemudian dari karir pun kita juga di Bekasi udah coba nambah kegiatan. Terus kegiatan reguler juga sudah ada. Tapi ya hasilnya masih tetap begitu. Nah, entre juga. Tapi kalau misalkan Hmm. mau dilihat sih, karena kita merujuk ke angka, ini ke KPI juga ya, yang poin ketiga ya. Iya. Kalau merujuk ke Iya. KPI, yang paling inti tuh sebenarnya karir. Karir nih, Hmm. gimana caranya anak-anak satu ya punya skill yang bagus, kemudian dia eh, punya tempat eh, bekerja on graduation, terus diterima di global, gitu. Terus juga Hmm. punya kemampuan bisnis yang bagus, karena tiga area ini yang memang krusial nih. Tiga area, maksudnya KPI ini yang krusial banget nih. Karena kan emang itu KPI-nya UNIF kan, bukan KPI-nya unit. UNIF kayak KPI-nya Prof Har lagi rektor, terus WR, terus manajer yang emang di divisinya tersebut. Gitu David. Kalau David nanya yang perlu ditingkatkan ya aku bisa tariknya ya dua area itu sih. Hmm. Karir sama entre. Iya. Menyinggung yang poin 2 dan 3 juga sih, Mbak. Jadi Aha. eh, ada beberapa poin nggak sih, Mbak? Contoh misalkan yang tadinya target yang udah dijalankan terus sudah achieve nih gitu ya dari target itu bahkan bahkan apa ibaratnya tinggal tutup mata aja udah
udah ini deh, udah ibaratnya udah jadi gitu kan. Nah, itu Mm-mm. yang seperti seperti itu tuh eh, apakah ada improvisasi atau inovasi baru yang mungkin bisa ditingkatkan lebih gitu, Mbak? Untuk area atau beberapa poin di KPI itu ada sih nggak sih, Mbak? Kalau ditingkatkan lebih improvisasi mengarah ke sana sih, hmm, pertanyaannya sih susah-susah gampang ya, tapi jawabannya ini soalnya aku kan sebuah area ya. eh Apa ya? Kalau intern, bentar ya Fit, aku maksudnya aku menganalisanya kalau intern lebih ditingkatkan, tapi balik lagi ke anaknya. Anaknya tuh eh, kadang seperti ini Fit. Jadi ada, mungkin David pernah dengar kali ya teman-teman yang sudah lulus, kenapa mereka eh, nggak mau langsung kerja? Mungkin mereka mau istirahat dulu karena capek, capek 4 tahun kuliah. Terus mau menikmati kelulusannya atau segala macam. Di satu sisi ini yang mungkin bisa masuk ke penyebab utama ya. Tapi kalau, aduh, bingungnya gitulah Fit. Semua area yang aku pegang sebenarnya untuk ditingkatkan itu emang semuanya perlu ditingkatkan. Tapi kalau misalkan dibilang yang paling krusial itu sebenarnya sih dari eh, program karir sih Fit. Karena kan benar-benar yang poin utama KPI utamanya kan di karir ya. Mm-mm. Itu. Iya, iya, iya. Bingung nggak kamu? Oke. Ya, Kebayang nggak? kebayang sih. Mm-mm. Ya, kebayang sih. Karena kalau Karena kan, misalkan iya, dikaitin satu sama lainnya berkaitan semuanya. Kecuali kalau iya misalnya aku berkaitan. cuman megang satu area kayak Yuli, hanya di karir doang. Ya aku tahu nih yang harus ditingkatkan di Mhm. bagian mananya. Tapi karena aku megang di 4 area kan, kalau misalnya David nanya area yang mana, ya sebenarnya semuanya krusial. Tapi kalau merujuk ke KPI dan PI unit yang lebih krusial ya itu ya karir, program karir untuk bekerja. Iya, iya, iya. Ya, kebayang sih, baik, tim. Oke. Eh, Terus selanjutnya yang terakhir untuk bagian kondisi unit itu apa sih penyebab utama target jika belum tercapai gitu, Mbak Ima? Ke antusias Penyebab utamanya. anak-anaknya, antusias anak-anaknya, motivasi anak-anaknya yang rendah. Dalam artian yang eh, kita nggak hanya ngomong BINUS Bekasi ya, kalau misalnya aku runtutin nih, mungkin alasan utamanya bisa sama. Anak-anak yang bagus banyak, banyak, dan yang mau langsung bekerja tuh banyak, banyak juga. Tapi kan ada, kita kan juga tidak bisa menutup mata teman-teman yang memang yang tadi aku bilang, yang habis lulus mereka mau break dulu atau mereka kuliahnya malas-malesan, tanda kutip ya malas-malesan, yang banyak mengulang, yang eh, salah jurusan, yang salah pergaulan gitu. Terus skillnya tidak mumpuni. Sebenarnya area utamanya itu dari antusias teman-temannya, mahasiswanya ya, lebih ke mahasiswa, motivasinya. Kalau program yang kita punya dari A sampai Z setahun itu, sebenarnya kalau kita runtutin tuh dan ada antusias dari teman-teman, dapat fit, dapat semuanya dari program yang udah misalkan kayak Minus Karir lah punya program setahun, IC, terus BEC. Ini kalau antusias teman-temannya luar biasa, kita nggak punya kendala untuk pencapaian, tercapai itu semuanya. Tutup mata kita sih. Tapi masalahnya untuk meningkatkan motivasi teman-temannya ini, untuk sadar diri di awal lah, bahwa kan mereka ujung-ujungnya pasti goalsnya apa? Bekerja, kalau nggak wirausaha. Ya merujuk lagi ke visi misinya BINUS kan, 2 dari 3 lulusan BINUS bekerja atau menjadi wirausaha.
itu. Tapi balik motivasi anak-anaknya dan skill yang mereka punya selama mereka berkuliah itu gimana? Eh, Menyambung yang terakhir, Mbak. Mm-mm. Sempat dilakukan survei gak sih, Mbak, ke anak-anak random survei gitu? Apa tuh? Maksudnya apa namanya? Kalau bicara antusiasme kan bisa mungkin dari sisi topiknya kah gitu, misalkan atau dari sisi narasumber, dari sisi waktu mungkin, atau dari sisi apa gitu. Pernah nggak sih, Mbak, dilakukan random survei gitu ke mereka agar Mhm. kita dapat feedback nih dari mereka gitu. Alasannya kenapa misalkan minat yang kurang tuh seperti apa, atau kita yang nggak ngikutin mereka malah terkait misalkan contoh mereka kan sekarang eh, lebih intensnya kan di sosial media, Mbak, di TikTok atau di Mm-mm. Instagram atau apa gitu. Nah, yang terkait itu, Mbak, yang kayak survei survei kecil-kecilan lah ke mahasiswa gitu. Apakah sebelumnya pernah, Mbak, dilakukan survei seperti itu, Mbak? Survei untuk melihat kenapa mereka Rendah. motivasi mereka rendah Iya. atau mereka belum mau bekerja atau yang mana nih? Ya, Lebih salah ke satunya mana? sih, Mbak. Salah satunya sih antara mereka belum bekerja, belum mau bekerja, atau mereka antusiasme rendah. Salah satunya aja sih. Kita pernah melakukan hal itu dan jawaban mereka tuh ya mereka mau istirahat dulu. Mereka hitungannya mereka kayak pengen melepas kepenatan mereka eh, waktu kuliah. Terus ada yang belum punya apa ya, belum punya keinginan untuk bekerja gitu. Kayak gitu. Terus kalau ditanya mau bisnis apa, mereka pun masih bingung, nggak tahu. Jadi tujuannya mereka habis lulus itu ya mayoritas kalau kita tanya itu kebanyakan. Oke, Mbak. Eh, Terkait kondisi unit sih sebenarnya udah clear ya, udah jelas sih dari yang Hmm. diceritakan Mbak Ima. Sekarang berlanjut ke bagian peran supervisor, Mbak. Jadi kita bicara soal eh, dari sisi posisi supervisor, apa ekspektasi organisasi atau dari dalam hal ini GE ya, dari Pak Hmm. Johan gitu ya, atau Prof Gatot gitu ya, terhadap seorang section head itu seperti apa sih, Mbak? Ekspektasinya? Ke sectionhead. Kalau Ya. aku sendiri nih di Bekasi, Hmm. kalau melihat ritme kerja seorang Prof. Gatot itu, ekspektasinya tuh sangat tinggi. Sangat tinggi dalam artian aku harus gercep, aku harus melihat situasi kondisi di lapangan seperti apa, karakteristik anak-anak seperti apa, program kerja yang sesuai apa, terus banyak kegiatan yang dilakukan untuk menunjang angka tersebut, untuk pencapaian angka tersebut. Terus aku bisa eh, mengolah data yang sedemikian rupa untuk kebutuhan kampus sendiri dalam artian ini kita kaitkan dengan Intek juga, promosi Intek, kemudian kan terkadang gini ya, Prof. Gatot itu suka minta data tentang apa yang sudah aku lakukan, kemudian berapa persen pencapaiannya, terus eh, kegiatannya apa aja, karena ini juga buat promosinya beliau ketika PMR. Kemudian apa lagi ya? eh oh, beliau itu selalu meminta aku untuk bisa menggarap area Bekasi dan sekitarnya untuk eh, networking dengan perusahaan-perusahaan itu.
Intinya beliau sebenarnya khususnya aku ya di Bekasi ingin punya koneksi perusahaan Bekasi dan sekitarnya. Sampai Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kerawang, Cikarang gitu. Beliau tuh dari dulu selalu memfokuskan aku, ayo dong perusahaan Bekasi dan sekitarnya gitu. Bahkan untuk acara gathering pun beliau mintanya ya jangan jauh-jauh. Beliau pengennya anak-anak tuh ya kerja di area Bekasi dan sekitar karena kan mayoritas tempat tinggalnya di Bekasi ya. Gitu. Tapi permasalahannya adalah perusahaan-perusahaan bagus itu kan terpusat di Jakarta ya. Nah, kalau di Bekasi rata-rata kalau Cikarang, Kerawang itu kan lebih pabrik yang memang dominan mayoritasnya si head office-nya di Jakarta. Walaupun ada head office-nya di Cikarang, Kerawang itu ada, tapi kan tidak banyak. Dan PR utamanya lagi, mau nggak teman-teman bekerja di daerah pabrik Cikarang, Kerawang, ya. Nah itu kalau misalkan David tanya ekspektasi seorang Dirkam, karena kan aku di supervisor langsung sama Dirkam ya, sangat tinggi Fit, sangat tinggi. Aku harus satset, aku harus punya inisiasi tinggi untuk program baru. Aku harus bisa menganalisa di lapangan terkait data, kebutuhan, karakteristik anak-anak, dan aku bisa mengolah data karena setiap meeting beliau mainnya data. Dan aku tuh harus bisa membantu semuanya. Gitu. Oke, Mbak. Wah, eh, keren ya. Saya dengernya juga Kebayang ini. ya, Iya, kebayang sih. kebayang ya gimana posisi aku di sini ya. Iya, iya. Saya dengernya kebayang sih, Mbak. Berasa saya di samping Mbak Iman ya kayak ini. Oke, Bu Yeni tahu curhatan aku. oh enggak, aman, Mbak, aman, Mbak, aman, Mbak. Enggak, Bu Yeni tahu lah curhatan Oh aku iya, kayak iya. apa. Siap, siap, siap. Oke, Terus apa selanjutnya lagi? yang kedua, Hmm. bagaimana supervisor dapat menciptakan dampak nyata terhadap unit. Jadi yang mungkin nggak cuma unit di sini, mungkin terkait apa namanya GE bahkan kampus Bekasi sekalipun gitu, Pak. Hmm, kalau dari gimana ya ceritanya ya? Karena kan kalau dampaknya, hitungannya aku di sini kan berdiri sendiri ya, Fit ya. Berdiri sendiri, aku tidak punya manajer. Terus kalau David tanya dampaknya, dampak dari seorang supervise GE-nya sendiri ke sini, eh, jujur tidak terlalu banyak bersinggungan dengan aku. Aku lebih banyak diskusi dengan Bu Yeni walaupun apapun approvalnya ke beliau. Nah, tapi yang kalau kita berbicara area GE, tapi kalau berbicara di area Bekasinya sendiri, dampak besar dari supervise seorang Dirkam tuh berasa banget. Karena kan aku bersinggungannya langsung dengan Dirkam. Karena kan aku di sini apapun itu aku yang pasang badan, keputusan aku yang buat, walaupun aku selalu eh, update ke beliau di Kemanggisan, tapi kan aku tektokannya langsung sama Dirkam. Untuk support aku bilang itu 100% full kalau dari support. Sampai hal sekecil pun yang tahun ini aku rasakan itu disupport habis-habisan sama beliau. Karena dari tahun pertama beliau ada di sini dan melihat babak belurnya aku dari pertama, mungkin beliau baru lihat, oh ya, ya udah anak perlu disupport dari hitungannya dari sisi budget
aku di full support 100%, budgetnya yang luar biasa besar, apapun yang aku minta diiyain. Dalam artian dari awal kan aku eh, update ke beliau itu begini Prof, lalala, oh Prof kok gitu, lalala. Nah, akhirnya di tahun ini tuh kayak beliau itu kayak melihat segala perjuangan aku selama ini untuk pencapaian angka tersebut, akhirnya karena keterbatasan budget ya, jadi full budget aku disupport apapun itu kayak fasilitas gadget, fasilitas untuk media sosial kayak member, terus fasilitas untuk yang member Canva segala macam untuk support kegiatan aku tuh udah full. Tuh, terus beliau juga selalu kasih masukan ya, kan aku ya mau nggak mau kan tiap bulan itu update ya, update kegiatan beliau walaupun seminggu itu setiap hari, setiap 1 minggu kita ketemu gitu, update secara keseluruhan. Nah tiap bulan aku ketemu ya itu kita diskusi segala macam, program segala macam, kendalanya apa segala macam, ya hitungannya aku lebih lebih berasa mendapatkan full support dampaknya dari Dirkamnya sendiri itu. Ya walaupun di atasnya kan ada. Nah, kalau misalnya kamu nanya bagaimana supervise dapat menciptakan dampaknya terhadap unit, ya salah satu dari beliau dulu. Kalau misalkan David nanya akunya sendiri, ya aku sebisa mungkin menciptakan dampaknya ke unit aku yang di sini ya senyaman mungkin fit. Dalam artian senyaman mungkin, oke tuntutan kita besar, target besar. Tapi eh, komunikasi aku ke Vivi, ke Chandra itu harus clear, harus jelas. Mau gimana, programnya apa gitu. Karena kan besar banget nih tuntutannya, tuntutannya untuk Bekasinya sendiri itu luar biasa besarnya. Jadi ya seberat-beratnya target yang kita dapat di sini ya, ya aku sih sebisa mungkin harus menciptakan suasana yang enak juga. Biar mereka berdua ya full support juga ke aku gitu. Walaupun ya sama-sama ya stres bareng, ketawa bareng, gila bareng ya. Mau nggak mau harus dihadapin bareng. Iya, kebayang sih Pokoknya Mbak Ima. asik David, asik deh Bekasi Iya, itu. iya. Apa lagi? Nah, yang terakhir nih Mbak Ima. Jadi, bagaimana cara menentukan prioritas ketika sumber daya terbatas? Bisa dari sisi budget mungkin, mungkin dari sisi manpower gitu ya, atau dari sisi mana nanti monggo Mbak Ima kalau misalkan ada tambahan. Silakan Mbak. Oke, kalau dari sumber daya dulu ya, sebelum Vivi masuk, kan di sini 4 area. Jadi ya, Hmm. eh aku lebih pembagiannya 80-20. 20%-nya Chandra. Chandra lebih fokus, lebih banyak fokus untuk program Entre. Nah, kalau aku tiga-tiganya nih, intensif, karir, sama alumni awalnya. Nah, tapi untuk pelaksanaannya ya kita berdua. Itu kalau untuk pembagian yang waktu dulu. Nah, kalau sekarang udah ada Vivi, jadi eh, pembagiannya itu 30, 30, 60. Jadi Vivi 30, Chandra 30, ya aku ya tetap 60%. Tapi ya tetap 100% juga untuk secara keseluruhan. Jadi kalau kegiatan secara keseluruhan, walaupun aku tetap megang intensif, karir, alumni, tapi irisannya itu kalau entry tetap Chandra ya, karena kan Chandra dari dulu dari BEC ya, tetap Chandra yang pegang. Tapi kalau kegiatan kita turun semuanya, tapi kalau untuk pembagian pekerjaan, dari awal Vivi masuk pun Vivi fokusnya ke alumni. Kegiatan alumni, engagement, segala macam. Tapi kalau untuk semua kegiatan full ya mereka ikut semuanya terlibat. Jadi tidak tidak ada keterbatasan, ah
Itu kan KPI-nya Vivi, ngapain gue bantuin? Nggak, aku nggak mau kayak gitu cara kerja di sini. Karena kan kita resource-nya terbatas ya, kita cuma bertiga. Jadi ada apa ya, dibilang tenggang rasa ya tenggang rasa. Aku mau tim aku tuh ada tenggang rasanya, tidak hanya bekerja di atas kertas KPI aja. Ya udah nih kerjaan gue doang, lu nggak mau gue bantuin ya, nggak mau. Aku nggak mau kayak gitu. Aku pun tipe orang yang kayak gitu. Walaupun aku udah megang banyak nih ya hitungannya, kalau memang mereka butuh full support dari aku turun. Aku turun, ngecekin juga apa segala macam. Aku bukan tipe orang yang nunjuk doang tanpa aku turun tangan. Aku nggak bisa, dari dulu aku nggak bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan David bilang tanya prioritas pekerjaan, balik lagi. Kan kalau kita kan tumpang tindih ya, tumpang tindih. Jadi ini belum selesai udah ada lagi. Ini belum, ya semuanya prioritas fit. Nggak ada yang bisa aku prioritaskan duluan, nggak bisa. Karena dari awal tahun aja kita udah prepare untuk internship di Februari. Ya kan, dari tahun sebelumnya udah prepare untuk internship Februari. Nah, after internship kita ada apa? Nanti ada BFES, ada apa lagi? Eh, Binus Karir tuh apa? Job Expo. Habis itu apa? Graduation bagi toga. Terus apa lagi? Survei wisuda. Ya itu, continue. Jadi kalau misalkan ditanya prioritas pekerjaan yang diutamakan, apa duluan? Nggak ada. Semuanya prioritas. Nggak bisa. Kalau di INI itu nggak ada prioritas yang harus kita utamakan, nggak rata. Soalnya kita kan megang Bataria. Tanya aja Bu Yeni, mana yang diprioritaskan? Semuanya prioritas, nggak bisa. Kalau di INI itu nggak bisa. Tuh, terus kalau misalkan budget, balik lagi. Budget yang diprioritaskan ya karena kan dari awal penyusunan budget aku udah plottingin masing-masing. Persekian rupiah untuk kegiatan apa. Jadi aku udah nge-breakdown mau bikin kegiatan apa tahun besok ya apa. Itu pun dibantu sama Bu Yeni kan gitu. Bu, aku mau buat ini. Ya udah breakdown aja seperti ini. Udah. Jadi kalau tanya budget yang mana ya sama, prioritasnya sama. Tapi aku udah ngeplottingin di tahun sebelumnya. Gitu. Oke, cukup jelas sih, Mbak Ima. Nah, di sini eh, karena pertanyaan juga ini sih buat saya rangkum jadi apa problem statement nanti yang untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sesi selanjutnya. Jadi nanti mungkin dua ini cukup sih, Mbak. Jadi ada kondisi unit dan peran supervisor. Nanti dari sini mungkin next kalau misalkan aku ada update terkait sesi selanjutnya, mungkin nanti aku japri Mbak Ima ya. Boleh, Perkapan. silakan. Jadi biar ada persesi itu jelas gitu ngapain gitu. Saya juga Eh, awalnya awalnya bingung sih Mbak Ima. Semangat Ngapain aja. David, kamu bisa. Oke, Mbak. Ini udah Bisa. selesai sih sesi sesi ini. Jadi Hmm. nanti sebelum close mungkin aku izin foto dulu buat dokumentasi. Biasa report report. Ya sama Terima tadi kasih. slide-nya. Hah? Nggak sama slide-nya fotonya kita Oh doang iya, berdua. slide-nya sebentar. Iya, kan kalau Iya, iya, berdua benar-benar. doang kan tidak ada yang dipaparkan. Iya, iya. Saya kuning aja ya. Oke, oke, baik, Mas. Saya hitung ya. Ya. Oke, Satu, dua, tiga. Oke, thank you, Mbak Ima. sama-sama. Cepat sih, nggak nyampe lama. Thank you ya, Hmm, Mbak. iya, iya. Bye. Udah nih. Nah, udah. Thank you, Ya. Mbak. Oke, Ya, dah. dah.